puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia Allah yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Dialah Nabi yang telah membawa kita dari lebih kehancuran menuju lebih kejayaan. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul tentang hakikat bahasa. Sudah dijelaskan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang yang berbunyi, sebuah lambang tertentu melambangkan sesuatu, yaitu suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau pikiran. Dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna, misalnya lambang bahasa yang berbunyi atau kuda. Lambang ini telah saya akan menjelaskan tentang bahasa itu bermakna, di mana dalam materi ini menjelaskan bahwa sudah dijelaskan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang yang berbunyi, sebuah lambang tertentu melambangkan sesuatu, yaitu suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau pikiran. Dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Misalnya, lambang bahasa yang berwujud bunyi atau kuda. Lambang ini mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggangi. Yang dimaksudkan istilah arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang terkandung dalam lambang tersebut, umpamanya antara kuda dengan dilambangkannya, yaitu sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggangi. Menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi kuda. Apabila ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, tentu lambang yang dalam bahasa Indonesia berbunyi kuda akan disebut juga kuda oleh orang Inggris, bukan bahasa ketiga, yaitu bahasa itu konvensional. Baik, selanjutnya yaitu bahasa itu konvensional, di mana dalam materi tersebut kita dapat mengetahui bahwa penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Misalnya, binatang berkaki empat yang biasa ditunggangi, dan secara arbitrer dilambangkan dengan bunyi kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia. Kalau konvensi itu tidak dipatuhinya dan lambang itu digantinya dengan lambang lain, maka komunikasi akan terhambat karena tidak dapat dipahami oleh penutur bahasa. Adapun ciri universal dari bahasa paling umum adalah bahwa bahasa mempunyai bunyi yang Adapun ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Misalnya, bahasa Indonesia mempunyai 6 buah vokal dan 22 buah konsonan. Sedangkan bahasa Arab mempunyai 3 buah vokal pendek dan 3 buah vokal panjang, serta 28 buah konsonan, dan bahasa Inggris memiliki 16 buah vokal, termasuk diphthong, dan 24 buah konsonan. Bukti lain keuniversalan bahasa adalah bahwa setiap bahasa mempunyai satuan-satuan bahasa yang bermakna, yaitu kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Selanjutnya kita masuk pada bahasa itu bervariasi. Ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan, karena setiap orang mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing itu. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan
digunakan sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu bentuk waktu. Misalnya, di Indonesia kita mengenal adanya bahasa Jawa, dialek Banyumas, bahasa Jawa, dialek Tegal, bahasa Jawa, dialek Surabaya, dan sebagainya. Variasi bahasa berdasarkan tempat ini lazim disebut dengan nama dialek regional. Dialek areal atau dialek geografis. Variasi bahasa yang digunakan pada masa tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia Saman Balai Pustaka dan bahasa Indonesia Saman Abdullah bin Abdul Qadir Rusdi. Lazim disebut dialek temporal atau juga kronolog. Sedangkan variasi bahasa yang digunakan sekelompok anggota masyarakat dengan status sosial tertentu disebut dialek sosial atau sosiolek. Ini adalah bahasa itu identitas suatu kelompok sosial, di mana di antara ciri-ciri budaya yang ada, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol. Karena lewat bahasa, setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Dalam kelompok tertentu, orang menganggap bahasa sebagai identitas sosial yang lebih penting daripada bahasa sebagai sosial. Misalnya, bahasa Cina menggambarkan perilaku orang-orang Cina atau sebagai ciri bangsa Cina. Mungkin juga bahasa Indonesia merupakan identitas bagi bangsa. Selanjutnya kita masuk di materi bab 2, yaitu studi bahasa. Studi bahasa dan ilmu linguistik. Pada dasarnya, setiap ilmu termasuk ilmu linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan ilmu, yaitu tahap pertama ya baik, inilah 3 tahap perkembangan ilmu, di mana yang pertama yaitu tahap spekulasi, yaitu dalam tahap ini pembicaraan mengenai sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur tertentu. Yang kedua yaitu tahap observasi dan klasifikasi, di mana tahap ini menjelaskan tentang para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi kesimpulan apapun. Kebanyakan ahli sebelum perang kemerdekaan Indonesia baru bekerja sampai tahap ini. Bahasa-bahasa di Nusantara didasarkan ditelaah ciri-cirinya, lalu dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh bahasa-bahasa tertentu. Cara seperti ini belum dapat dikatakan ilmiah, sebab belum sampai pada penelitian suatu teori. Tahap terakhir atau tahap ketiga ialah perumusan teori. Pada tahap ini, setiap disiplin
Dalam tiap disiplin baru dirumuskan hipotesis atau hipotesis yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menyusun tes untuk menguji hipotesis terdapat pada fakta-fakta yang ada. Adapun manfaat studi linguistik, di mana bagi peneliti, kritikus, dan peminatan sastra, linguistik akan membantu dalam memahami karya-karya sastra dengan baik, sebab bahasa yang menjadikan objek penelitian linguistik merupakan alat kelahiran karya sastra. Tidak mungkin tidak dapat memahami karya sastra dengan baik tanpa mempunyai pengetahuan mengenai hakikat dan struktur bahasa dengan baik. Bagi penerjemah, pengetahuan linguistik mutlak diperlukan dan bukan hanya dengan berkenaan dengan morfologi, sintaksis, dan semantik saja, melainkan juga yang berkenaan dengan sosiolinguistik dan linguistik konstruktif. Seorang penerjemah bahasa Inggris Indonesia harus bisa menerjemahkan misalnya my brother menjadi kakak saya, adik saya, atau cukup saudara saya saja. Juga sebagaimana struktur kalimat tanya what is your name harus diterjemahkan menjadi siapa namamu dan bukan menjadi apa namamu, padahal what berarti apa. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.